Assalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kira-kira berapa umur kota Mekah ini? Sejak kapan ada kehidupan di kota Mekah? Nah, sejak Nabi Ibrahim meletakkan istri dan putra sematawayangnya sebelum Nabi Ishak lahir di kota Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan di mana Nabi Ibrahim tinggal? Palestina. Beliau berangkat dari Palestina bawa istri dan anak sampai ke sini. Lalu di dekat Ka'bah situ. Ka'bah belum berdiri ya. Tapi ada tempat, ada gundukan di sana. Kemudian di situ ada satu pohon. Namanya pohon Dauh. Dauh itu kalau sekarang ibu kotanya Qatar, ibu kotanya Qatar apa namanya? Doha. Dauh itu namanya pohon. Jadi kalau kita lihat lambangnya Doha itu lambangnya pohon. Ada pohon Dauh di situ. Disebutkan di situ Nabi Ibrahim meletakkan putra dan istrinya, Hajar bersama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mau pergi, heran ya, seorang istri sama anak bayinya dibawa ke sebuah negeri yang tidak ada penduduk. Maka tatkala Nabi Ibrahim mau pergi, naik kendaraannya diikutin oleh Hajar. Ditanya, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa di sini? Nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu ditinggal. Nabi Ibrahim tidak menggubris pertanyaan istrinya. Dia tetap aja jalan. Dia sedih, mau ngelihat istrinya, mau ngelihat anaknya gimana. Dan itu ujian buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan hanya ujian buat Hajar dan Ismail, tapi itu lebih untuk Nabi Ibrahim. Taib, Bapak, ujian Nabi Ibrahim di mana? Letak ujian buat Nabi Ibrahim di mananya? Di apanya? Disuruh ninggalkan anak. Kalau istri mungkin dia ada istri yang lain. Istri pertamanya, Sarah. Tapi anaknya yang dia tunggu sampai umur 90 atau sampai 100 tahun. Dia tunggu anak itu. Ketika anak itu lahir, dia nggak boleh lihat anak itu. Karena Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Allah tidak ridha apabila ternyata ada cinta selain untuk Allah di diri Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim diuji untuk membuktikan cintanya kepada Allah SWT. Maka dia tinggalkan anak sendirian. Orang subhanallah ya, kalau puluhan tahun gak punya anak, kemudian punya anak, bagaimana kegembiraan dia. Tapi kegembiraan itu diputus dengan perintah Allah, memerintahkan agar berpisah dengannya. Buat Hajar itu ujian. Karena dia suami yang selama ini mendampingi dia, suami yang selama ini mencukupi hidupnya, tahu-tahu meninggalkan Hajar hanya dengan sekantong kurma dan mungkin ada sebotol air yang bersama Hajar. Maka Hajar kembali mengikuti Nabi Ibrahim, mengatakan, "Ya Ibrahim, ila man takiluna?" Wahai Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Nabi Ibrahim tetap jalan. Sampai 3 kali ditanya, Nabi Ibrahim juga tidak menjawab. Sepertinya ada yang salah di pertanyaan Hajar. Jadi ibu-ibu kadangkala kalau bertanya kepada suaminya tidak jawab, perlu introspeksi diri. Mungkin pertanyaannya yang salah, sehingga tidak pantas untuk dijawab. Akhirnya dirubah pertanyaan itu oleh Hajar. Dia mengatakan, Allah amaraka bihadza. Ganti pertanyaan, dia mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Apa kata Ibrahim? Naam, iya. Ketika dapat jawaban iya, Hajar mengatakan, silahkan kau pergi, Allah tidak akan melantarkan kita. Di sini jamaah iman. Nggak pantas istri seorang nabi bertanya dititipkan kepada siapa kita di tempat ini, nggak pantas.
Dan seorang yang beriman, dia beriman dengan kekuatan Allah Rabbul Alamin. Sehingga kenapa dia harus mencari gantungan selain Sang Pencipta? Dia masih bersandar kepada manusia, kepada ciptaan yang kita tahu semuanya bakal hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya bakal hancur dan sirna kecuali Allah. Pergi Nabi Ibrahim. Setelah pergi dan tidak tampak di pandangan mata Hajar, di balik gunung Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah. Dia berdoa. Doa ini Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim di ayat 37, 38, 39 dia mengatakan Rabbana